Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Invoice Cerita, tempat di mana kisah-kisah penuh misteri, tragedi, dan kejadian nyata yang tak terduga akan mengajak Anda menyelami sisi gelap dari dunia yang jarang terlihat. Pastikan Anda siap, karena di channel ini setiap detik adalah sebuah perjalanan yang menegangkan. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sekitar pukul 11 malam ketika saya selesai mengikuti meeting di sebuah hotel, pembahasan yang alot dan berlarut-larut menyebabkan rapat itu selesainya tertunda dari rencana semula pukul 9 malam. Inilah yang bikin saya malas mewakili bos untuk meeting. Selesainya selalu larut malam. Tidak nyaman rasanya pulang jika sudah terlalu larut. Buat si bos sih tidak masalah. Dia pakai kendaraan sendiri, lengkap dengan drivernya. Sedangkan saya mau tidak mau harus cari angkutan umum untuk bisa pulang ke rumah kos. Namun apa daya, namanya juga hanya anak buah, tidak mungkin menolak perintah bos. Saya pun berjalan pelan menuju arah stasiun. Cuaca sedikit gerimis meskipun langit terlihat gelap berselimut mendung. Sepertinya tidak akan sampai turun hujan, begitu biasanya gerimis di musim kemarau. Sampai di pintu atas stasiun, saya duduk di halte yang posisinya percis berada di dekat tangga penghubung antara pintu atas dan pintu bawah stasiun. Melepas penat sejenak setelah saya berjalan lebih kurang 500 meter tadi. Jika siang hari, halte itu biasanya sesak oleh abang-abang ojol yang mangkal, menunggu masuknya orderan di HP mereka dari para penumpang kereta yang baru saja turun di stasiun. Namun, karena sudah menjelang tengah malam, saat itu hanya terlihat beberapa orang pengemudi ojol saja yang sedang asik menekuri HP mereka masing-masing sambil sesekali mengepulkan asap rokok mereka. Dari posisi duduk saya saat ini, percis di hadapan halte, terlihat jelas Menara Saidah, sebuah gedung 27 lantai yang saat ini kosong. Konon kabarnya, gedung itu sangatlah angker. Banyak kesaksian orang yang katanya di malam hari sering melihat hal-hal aneh di sana. Konon, tiap tengah malam, pekerja jalan tol sering melihat penampakan perempuan berbaju merah dengan rambut tergelai menutupi wajah mondar-mandir di selasar gedung itu. Padahal, gedung itu sudah sejak tahun 2008 tidak lagi berpenghuni ataupun beroperasi. Pernah pula ada pengemudi ojol yang mengaku pernah mendapat orderan dari seorang perempuan yang meminta dijemput di depan gedung tersebut. Sesampainya di sana, ketika ditelepon oleh si pengemudi ojol, perempuan itu meminta ditunggu sebentar karena katanya dia masih di lantai 15. Padahal jelas-jelas Menara Saidah sudah tidak pernah ada yang mengisi lagi sejak tahun 2008. Masa iya ada perempuan di lantai 15 sana? Suatu ketika pernah tercium oleh orang-orang yang lewat di jalan depan gedung itu. Bau sangat busuk menyeruak lewat jendela-jendela kacanya yang pecah. Macam-macam spekulasi yang muncul. Ada yang bilang itu bau bangkai anjing yang mati terjebak di dalam gedung itu. Ada juga yang bilang itu bau bangkai hewan mati yang dilempar oleh orang iseng ke sana. Dan yang paling lebih ngeri lagi, ada pula yang bilang itu adalah bau bangkai manusia korban pembunuhan yang sengaja dibuang ke sana oleh pelakunya. Bukankah bau bangkai manusia adalah bau paling busuk di muka bumi ini? Apapun yang pasti, tidak ada orang yang mau menelisik ke dalam gedung untuk memastikan sumber bau busuk itu. Sampai akhirnya bau busuk itu hilang sendirinya setelah beberapa lama kemudian.
Secara penampakan saat ini, gedung tinggi itu memang terlihat menyeramkan. Bagian depan lobi gedung yang dihiasi pilar-pilar besar ala Romawi memberi kesan gotik di malam hari. Makin bertambah suram terlihat karena kurangnya pencahayaan. Jika kita tepat berada di bawah gedung itu dan mendongak ke arah puncaknya, serasa melihat gedung horor, tempat bermarkasnya para bandit kota yang ada berada di dalam film The Raid, berandalnya Iko Uwais. Setelah beberapa menit duduk dan tersentak dari lamunan mengenai Menara Saidah yang misterius, saya berniat segera memesan ojol. Saya keluarkan HP dari saku celana saya usapkan jari untuk membuka kunci layar HP saya. Terlihat waktu sudah pukul 23.40 jelang tengah malam. Saya segera masuk ke aplikasi transportasi online, memasuki titik jemput dan tujuan, kemudian ambil pilihan sepeda motor, lanjut dengan memencet pesan. Pesananku diproses oleh sistem. Tak lama muncul di layar pengemudi, "Anda sudah ditemukan." Saya lihat nama dan nomor polisi kendaraannya. Saya cek posisinya. Berdasarkan peta, posisinya di samping Menara Saidah. Dekat Saidah posisinya. Gumam saya. Bisa saja memang posisi persis dia bukan di situ, karena posisi di GPS biasanya tidak presisi 100% dengan realnya. Saya perhatikan terus posisi di map, belum bergerak-gerak juga dari posisi awalnya sejak orderan saya pertama kali dia terima tadi. Saya tunggu 1 menit, masih belum bergerak juga. Saya edarkan pandangan ke sekitaran halte, sudah sepi. Sama sekali sudah tidak ada orang di sana selain saya. Beberapa driver ojol yang mangkal di situ tadi sudah jalan semua. Sepertinya mereka sudah dapat orderan sejak sebelum saya membuka aplikasi transportasi online beberapa menit yang lalu. Kembali saya lihat posisi pengemudi ojol pesananku juga masih belum bergerak. Ada apa dengan pengemudi ini? Batin saya bertanya. Biasanya setelah menerima orderan, para pengemudi ojol akan langsung mengirim pesan pada calon penumpangnya. Entah itu menyapa, meminta untuk menunggu, tapi pengemudi ini sangatlah tidak mengirimkan pesan sama sekali kepada saya. Dari tadi dia cuma diam, posisinya pun juga belum bergerak sama sekali terlihat di peta. Akhirnya saya yang berinisiatif mengirimkan pesan kepada si tukang ojol tersebut. Pesan saya berisi, "Mas, kok belum bergerak menuju ke sini? Bisa nggak antar saya? Kalau memang nggak bisa, saya akan batalkan saja ya." Demikian pesan saya. Saya berusaha sopan, sekian detik berlalu, pesanan saya dibaca. Terlihat dari 2 centangnya yang berubah warna. Saya tunggu balasan dari dia, tapi tidak kunjung ada balasan. Selang 1 menit tidak ada balasan, saya berpikir untuk langsung saja memencet tombol batalkan pesanan. Tapi kemudian saya berpikir banyak pengemudi ojol yang marah jika pesanan dibatalkan tanpa dikonfirmasi terlebih dahulu. Kenapa tadi pesan saya tidak dibalas? Akhirnya saya memutuskan akan menelpon dia untuk konfirmasi pembatalan pesanan. Saya pun pencet tombol bergambar gagang telepon, lalu HP saya tempelkan ke telinga saya. Terdengar nada sambung. Tak beberapa lama, telepon pun diangkat. "Halo mas, gimana? Bisa nggak ngantar saya?" "Bisa," terdengar jawaban pendek dari suara bernada berat. "Kalau gitu, ayo dong mas, saya sudah dari tadi menunggu nih," lanjut saya dengan nada masih berusaha tenang. "Bisa nggak kamu sabar dulu?" Kembali suara berat itu membalas dengan intonasi aneh. Saya mulai tidak nyaman dibuatnya. Saya lirik jam tangan saya, 10 menit lagi menuju pukul 12 tengah malam. Masih tidak ada siapa-siapa di situ. Mobil pun tak banyak berlalu lalang.
Satu-satunya yang lewat itu pun sangat kencang untuk mengemudikannya karena jalanan yang sangat sudah sepi. "Memangnya Mas sekarang posisinya di mana?" Saya lanjut bertanya, tapi suasana hati saya sudah tidak menentu. "Saya baru saja mengantarkan pesanan daging mentah," jawabnya lagi. "Ngantar daging mentah? Siapa Mas yang memesan daging mentah tengah malam begini?" Saya bergidik. "Perempuan. Tadi dia berbaju merah, rambutnya panjang, tergerai. Daging mentah itu untuk makanan dia malam ini, katanya." Suara berat itu terdengar makin aneh, menakutkan. "Perempuan berbaju merah, rambut panjang, terurai," batin saya. Tiba-tiba jantungku terdegup kencang. Tenggorokan saya seolah tersekat. Dengan sisa-sisa keberanian, saya lanjutkan bertanya. "Jadi, sekarang posisi Mas di mana nih?" "Lantai 9 Menara Saidah." Saya pun tersentak kaget, bukan kepalang. Refleks HP terlempar dari tangan, kemudian terhempas keras di trotoar dan tergeletak di pinggir jalan aspal tepat pukul 12 malam. Napas saya tersenggal memburu saking kagetnya. Sejenak saya tidak peduli pada HP yang terpental ke aspal tadi. Baru beberapa menit yang lalu saya melamun tentang banyaknya cerita dan kesaksian penampakan perempuan misterius berbaju merah di Menara Saidah. Tiba-tiba sekarang saya sendiri terlibat dalam misteri itu. Di tengah malam yang mencekam pula, sepertinya urban legend ini nyata, pikirku kecut. Setelah sedikit bisa menenangkan hati, saya dekati HP yang terlungkup di aspal. Saya pungut, pelan-pelan saya balik, terlihat beberapa retakan di layarnya. Saya coba pencet tombol power di bagian samping HP, tidak bisa hidup. "Aduh, sial," keluh saya dalam hati. Dalam kondisi bingung dan hati yang sangat diselimuti rasa takut, saya kembali duduk di halte. Tak ada sesiapapun di sana. Bangku besi panjang halte itu kosong melompong dan sedikit berkilat, tertimpa pudar cahaya lampu jalanan. Saya dalam kesendirian yang mencekam, ingin segera beranjak dari sana, segera pulang atau setidaknya beranjak ke lokasi yang masih banyak kerumunan orang. Bagaimana ini? HP tak bisa digunakan, mati total. Bagaimana saya mau memesan ojol lagi? Namun, sebenarnya kalaupun HP masih hidup, saya belum berani memesan ojol lagi. Masih trauma setelah pesanan mistis barusan. Benar-benar saja tak masuk akal kalau memang si abang ojol itu sedang berada di lantai 9 Menara Saidah. Jelas-jelas gedung itu sangat kosong. Ini dia bilang baru saja mengantarkan pesanan daging mentah untuk seorang perempuan rambut panjang berbaju merah di sana. Saya sembari bergidik mengingatnya. Benarkah itu abang ojol? Atau sudahlah. Saya tak berani melanjutkan pikiran saya. Dalam kondisi setengah putus asa, saya menyetop beberapa taksi yang lewat. Namun, tidak satupun yang mau berhenti, sepertinya semua berisi penumpang. Lalu, saya berpikir mau berjalan menuju stasiun, berharap masih ada keramaian di sana. Saya arahkan pandangan jauh ke arah stasiun itu. Ternyata juga sangatlah sepi. Saya tersadar, tentu sepi, karena jadwal terakhir kereta adalah pukul 11 malam. Sementara sekarang sudah pukul mendekati 00.30 dini hari. Mata saya pun seperti sudah dikuasai halusinasi. Di depan gerbang stasiun itu saya lihat ada sosok hitam yang diam mematung. Apa sih itu? Security stasiun atau apa? Saya tak bisa yakin dengan apa yang saya lihat. Yang jelas semakin membuat saya mengurungkan niat untuk berjalan ke sana. Akhirnya bokong kembali saya henyakkan di bangku halte.
Sekarang posisi saya kembali menghadap langsung ke Menara Saidah. Saya kembali merinding menatap gedung itu. Tiba-tiba saya teringat, saya masih punya HP satu di dalam ransel. Ya, HP itu memang sudah tak terpakai karena sudah agak ketinggalan teknologinya, tapi kondisinya masih bagus. Saya ambil HP itu. Saya pindahkan SIM card HP yang terlempar tadi. Kemudian saya colokkan ke power bank. Saya tunggu sesaat sampai daya baterai itu terisi beberapa persen. Sambil menunggu, pandangan selalu kuedarkan bergantian ke berbagai penjuru mengawasi situasi. Selang 5 menit, baterai HP terisi 3%. Saya hidupkan dan menunggu loading. Udara semakin dingin karena malam sudah berganti dini hari. Udara terasa lembab karena mulai bercampur uap air. Setelah HP hidup sempurna, saya usap-usap layarnya, mencari nomor telepon beberapa teman satu kosan. Saya telepon mereka, tapi tak satu pun ada yang mengangkat. Akhirnya, saya kembali membuka hanya ojol satu-satunya jalan keluar dari keterasinganku saat ini. Saya lawan rasa trauma tadi. Kembali saya masukkan data titik jemput dan tujuan, kemudian tekan tombol pesan. Berputar-putar sesaat. Tak lama, muncul di layar, pengemudi Anda ditemukan. Saya lihat posisinya di map, berada di sekitaran stasiun. Saya agak lega, setidaknya tidak berdekatan dengan Menara Saidah yang sudah membuat saya paranoid. Saya lihat posisinya di map, berada di sekitaran stasiun. Saya agak lega, setidaknya tidak berdekatan dengan Menara Saidah yang sudah benar-benar membuat saya trauma. Saya klik informasi pengemudinya. Astaga, tiba-tiba saya kembali kaget. Namanya pengemudinya Seruni. Fotonya seorang perempuan. Belum sempat dengan cermat saya lihat jenis kendaraannya dan nomor polisinya, langsung buru-buru saya pencet batalkan pemesanan. Jantung saya kembali berdegup kencang. Yang benar saja, apa betul ada pengemudi ojol perempuan masih beroperasi lewat tengah malam begini? Saya mulai berkeringat, padahal udara semakin dingin. Belum selesai keterkejutanku, HP berdering. Dengan was-was saya perhatikan layar. Saya tak berani jawab telepon itu. Keras saya reject, tapi tak lama nomor itu kembali menelpon. Saya jadi ragu, angkat atau tidak ya? Saya berpikir, siapa tahu ini salah seorang dari teman-teman saya yang tadi saya telepon. Saya mungkin terbangun dari tidur dan melihat di HP-nya ada miss call dariku dan kemudian menelpon ulang pakai nomor HP-nya yang lain yang tidak tercatat di daftar kontak saya. Saya beranikan menjawab, "Halo?" Kemudian terdengar suara balasan, "Hei, kenapa kau batalkan pesananmu?" Suara perempuan. Saya terperanjat. Kontan panggilan telepon langsung saya matikan. Napas saya kembali memburu. Segala persediaan saya terasa melemah. Entah memang begitu suaranya, atau karena saya yang sudah dikuasai rasa takut. Suara perempuan itu terdengar. Suara Farida Pasha dalam film misteri dari Gunung Merapi. Di telinga saya menegakkan bulu kuduk. Dalam kecemasan yang makin memuncak, saya tetap mencoba berpikir tenang. Akhirnya saya putuskan, tak ada pilihan lain, kepalang tanggung. Saya nekat. Saya kumpulkan sisa-sisa keberanian saya dan kembali melakukan pemesanan ojol, masukkan data penjemputan dan tujuan, memencet pesanan, menunggu beberapa saat, dan akhirnya pengemudi ditemukan. Saya lihat di map. Kali ini posisi ojol yang menerima pesanan saya berlawanan arah dari posisi ojol perempuan tadi. "Tunggu sebentar ya mas, saya menuju ke sana," pesan si tukang ojol masuk. Saya sedikit lega
karena begini biasanya prosedur normal yang selalu saya alami. Saya pun membalas singkat kepada abang ojol tersebut. "Baik bang." Saya bersyukur akhirnya dapat ojol yang normal. Si abang ojol datang dari arah berlawanan. Dia berhenti tepat di depan saya. Saya pun segera berdiri dan mendekat. Tanpa berkata-kata, dia sodorkan helm kepada saya. Memang sudah jelas, saya penumpangnya, karena tidak ada siapapun di sana selain saya. Makanya dia perlu bertanya. Segera saya terima uluran helm itu, mengenakannya dan buru-buru naik motor. Setelah saya duduk di jok motor, sesaat saya merasakan angin yang lebih dingin berhembus menyapu tengkuku dan kemudian sekilas tercium aroma wangi. Saya sempat bertanya dalam hati, bau wangi apa ini? Apakah parfum si abang ojol? Iya, tadi saya juga belum sempat melihat wajahnya, karena ketika dia datang tadi wajahnya tertutup helm full, karena memakai helm full face. Dan saat menyodorkan helm pada saya, kaca helmnya yang gelap juga tidak disingkapkan. Tapi sudahlah, berbagai kecamuk pikiran itu saya kesampingkan. Saya lega. Sekarang motor sudah berjalan. Pelan saja si abang ojol berkendara. Saya menoleh ke samping kanan. Pelan-pelan menara Saidah semakin jauh dari penglihatan saya. Saya coba ajak ngobrol si abang ojol. "Mas, narik jam segini mas?" Dia tak menyahut. Saya pikir mungkin dia tidak mendengar suara saya karena terlalu pelan dan dia memakai helm yang tertutup. Saya perkeras suara. "Mas, sering ya narik sampai lewat tengah malam begini?" Dia tetap tidak menyahut, hanya kepalanya terlihat sedikit mengangguk. Akhirnya saya pun diam. Sudahlah, mungkin dia tipe pengendara ojol yang memang tidak terlalu suka berinteraksi dengan penumpangnya. Motor terus berjalan sampai di persimpangan. Tiba-tiba motor berbelok ke kanan, berputar di bundaran, balik lagi ke arah stasiun melalui lajur jalan seberangnya. Padahal ke rumah kos saya itu harusnya belok kiri. "Loh, kenapa belok kanan mas? Tujuan kita kan belok kiri," teriak saya setengah histeris. Si abang ojol tidak menggubris. Setelah berbelok, dia malah mempercepat lari motornya, ngebut ke arah kami datang tadi. Mas, mas, ini mau kemana sih mas?" Kali ini saya berteriak kalap karena motor balik ke arah saya datang tadi, yaitu bertepatan. Tujuan menara Saidah pun kembali terlihat. "Mas, berhenti dong. Saya turun di sini saja. Berhenti dong, Mas." Saya berteriak-teriak tidak karuan. Di tengah kekalutan saya, tiba-tiba si abang ojol berteriak keras, "Kita akan ke lantai 9 menara Saidah, Mas." Astaga, saya terperanjat. Tiba-tiba semua gelap dan saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Saya terbangun dan pelan-pelan membuka mata, namun pandangan masih kabur. Sekeliling saya terlihat putih. Beberapa orang terlihat juga berbaju putih. Kepala terasa berat. Beberapa persediaan saya sakit dan sulit digerakkan. Ketika pandangan mulai sedikit jernih, baru saya sadari saya sedang di ruang rawat rumah sakit. Belum sempat saya kenali wajah-wajah yang berada di sekeliling saya itu. Kepala kembali terasa pusing dalam pandangan mata yang masih kabur. Tadi saya hanya sempat sekilas mengenali situasi ruangan. Dinding ruangan serba putih. Saya dikelilingi oleh beberapa orang berpakaian putih. Kemudian ada beberapa orang lain berpakaian formal seperti pakaian kerja di belakang orang-orang berpakaian putih. Dan agak jauh di sudut ruangan ada beberapa orang berpakaian coklat. Hanya itu yang sempat kupetakan
sebelum mata saya kembali nanar dan semua menjadi gelap. Tiba-tiba, "Ayo mas, kita jalan-jalan dulu sebentar, biar mas gak bosan. Sekalian juga biar kamar ini dibersihkan." Salah seorang perawat yang baru saja membersihkan tubuh saya dengan waslap. Kemudian dia mengambil kursi roda di sudut ruangan dan mendorongnya mendekati saya yang masih terbaring. Beberapa bagian tubuh terasa masih sakit, terutama bagian pinggang hingga kaki. Saya merasa masih sulit menggerak-gerakkan kaki, sepertinya mati rasa. Entah bagaimana kondisi kaki saya saat ini, yang masih sekarang penuh balutan. Dengan dibantu oleh seorang perawat lainnya, saya dipindahkan ke kursi roda. Kemudian perawat yang membantu itu mendorong kursi roda yang sudah saya naiki keluar ruangan. Sementara perawat yang satunya terlihat segera merapikan alat-alat untuk membersihkan tubuh saya tadi. Perawat mendorong pelan kursi roda. Saya duduk diam sambil berpikir macam-macam. Karena melewati lorong demi lorong, saya merasa heran. Tidak seperti lazimnya rumah sakit yang ramai. Sejak keluar ruangan rawat tadi, saya melihat tanda-tanda aktivitas rumah sakit di sini. Tidak terlihat ada pasien maupun keluarga yang mondar-mandir di sekeliling rumah sakit ini. Bangunan rumah sakit ini juga asing saya rasa. Dinding lorong catnya kusam, langit-langitnya tinggi. Sejak tadi saya juga belum menemukan satupun tulisan yang bisa menjelaskan apa nama rumah sakit ini. Tapi rasa penasaran atas keganjilan-keganjilan itu akhirnya saya bantah sendiri dalam hati. Semua lorong yang sudah saya lewati tadi suasananya sepi, mungkin karena berada di lantai kesekian. Bukan lantai yang banyak aktivitas. Ini terbukti dari posisi saya yang duduk di kursi roda ketika melongok keluar melalui jendela-jendela kaca yang lebar. Tidak terlihat apa-apa. Yang terlihat hanya pemandangan langit yang berawan. Ini menandakan posisi saya saat ini berada di lantai yang tinggi. Soal nama rumah sakit juga begitu. Pasti ada terpampang besar-besar di lobi ataupun lantai 1, pikir saya. Sudahlah, saya tidak mau pusing memikirkannya. Tiba-tiba ada seorang perawat. "Mbak, sebenarnya bagaimana keadaan saat ini?" Sejak tadi, saya memang tidak berbicara sama sekali. Yang terdengar hanya suara kursi roda yang berdecit-decit, pertanda beberapa bagiannya sudah perlu dilumasi. "Saya tidak tahu pastinya, Mas. Nanti kan ada dokter visit kira-kira jam 11. Mas tanyakan saja nanti ya," jawab perawat itu sambil terus mendorong kursi roda pelan. "Baiklah. Saya cuma ingin mengetahui gimana kondisi saya pastinya. Terus, ini rumah sakit apa namanya ya Mbak? Lokasinya daerah mana?" Belum sempat perawat itu menjawab, saya berpapasan dengan seorang perawat laki-laki yang sedang mendorong tempat tidur pasien. Perawat laki-laki itu menganggukkan kepalanya ke arah saya, kemudian terus berlalu. Tatapan matanya kaku. Saya tidak bisa memastikan apakah saat mengangguk itu dia tersenyum atau tidak, karena seperti perawat yang bersama saya, dia juga mengenakan masker penutup mulut. Namun, selintas sempat saya lihat di atas tempat tidur yang dia dorong itu ada potongan sepasang kaki yang sudah dibalut dengan perban, sepertinya mumi gitu. Darah saya berdesir. "Mbak, apa itu yang dibawa?" "Oh, itu kaki pasien yang baru diamputasi kayaknya Mas. Mau disimpan dulu di kamar jenazah, nanti diserahkan kepada keluarganya untuk dikubur.
Oh, saya melenguh pelan sambil menelan ludah. Perut saya seketika mual. Saya teringat kaki saya yang sampai saat ini belum bisa saya gerakkan. Saya lupa dengan pertanyaan tadi yang belum dia jawab. Saya sudah sampai di ruang rawat inap saya. Dua orang perawat tadi kembali membantu saya kembali ke pembaringan. Baiklah Mas, selamat beristirahat ya. Sebentar lagi pasti akan ada dokter visit. Kedua perawat itu pun pergi meninggalkan saya sendirian. Saking galaunya saya sama sekali belum sempat membaca nama mereka yang tertera di nama mereka masing-masing. Wajah pun tak dapat saya kenali karena memakai masker. Saya tak bisa beristirahat dengan baik. Tubuh saya terasa remuk, sementara pikiran tak tenang. Banyak yang saya pikirkan. Saya telisik seluruh bagian ruangan itu, tidak apa-apa. Dinding ruangan benar-benar polos. Hanya tergantung sebuah jam dinding di sisi kanan tempat saya berbaring. Saya lirik jam dinding itu pukul 11 lewat 10 menit. Tiba-tiba pintu kamar saya berderik dan terbuka, ada 3 orang datang. Oh, ini dokter visit yang dibilang perawat tadi pasti, gumam saya dalam batin. Ketiganya mendekati saya. Mereka juga memakai masker. Yang satu sepertinya salah seorang dari perawat tadi. Yang 2 orang lagi ini mungkin dokternya. Salah satu seorang laki-laki tegap, memakai jubah putih seperti jas labornya para mahasiswa yang sedang praktikum. Yang satunya lagi seorang perempuan. Wajahnya nyaris tak kelihatan karena selain memakai masker, rambutnya juga panjang dan berponi. Dia juga memakai jubah putih seperti laki-laki tadi. Masing-masing mereka mengalungi stetoskop. Jas dokter mereka kok aneh ya? Saya heran dalam hati. Saya lihat bagian dada mereka, ternyata tidak ada name tag-nya. Ketika saya mau melihat name tag-nya si perawat, dia telah keluar dari ruangan itu, meninggalkan saya dengan 2 orang dokter tadi. Tanpa berkata apa-apa, kedua dokter itu bergantian memeriksa saya dengan seksama. "Gimana kondisi saya, Dok?" tanya saya penasaran namun dengan suara lemah. "Nanti malam kami akan siapkan tim. Anda harus segera dioperasi," kata dokter laki-laki datar. Saya pun kaget. "Operasi apaan ya, Dok? Kondisi saya kenapa memangnya?" "Ini untuk kebaikan Anda. Anda ingin segera sembuh kan? Sudahlah, sekarang Anda tanda tangani saja dulu surat persetujuan operasi ini." Kali ini dokter perempuan yang berkata-kata sambil menyodorkan secari kertas dan pulpen tepat di hadapan saya. Saya seperti tersihir, tak tahu lagi mau berkata atau berbuat apa. Saya juga merasa memang tidak ada pilihan lain. Akhirnya saya tanda tangani surat persetujuan itu. Kedua dokter itu pun pergi. Setelah kembali sendirian di kamar, saya masih berpikir tentang berpakaian kedua orang dokter yang tidak lazim itu. Biasanya dokter hanya memakai jas lengan pendek, biasa yang tidak dikancingkan, sehingga terlihat pakaian yang mereka pakai di balik jas mereka. Sementara kedua dokter tadi tidak, benar-benar sangat aneh. Pukul 18.30 beberapa perawat datang untuk menjemput dan membawa saya ke ruangan operasi. Saya berbaring pasrah ketika mereka mendorong ranjang saya keluar kamar, kembali lorong demi lorong dilewati. Ketika lewat di lorong tempat berpapasan dengan perawat laki-laki pagi tadi itu, saya kembali teringat dengan sepasang kaki yang baru diamputasi yang juga sempat kulihat tadi. Perut saya kembali mual. Sampai di ruang operasi, saya dibopong oleh banyak perawat untuk menaiki meja operasi. Saat tubuh saya dibopong itu, mata saya sempat melirik ke sebuah meja yang di atasnya tersusun alat-alat operasi.
Saya pun kaget, jantung langsung berdetak cepat. Alat-alat operasi yang tersusun di atas meja itu tidak seperti lazimnya, yaitu pisau-pisau stainless yang ukurannya kecil-kecil. Yang saya lihat di situ adalah pisau-pisau besar, seperti banyaknya digunakan di rumah jagal hewan atau di pasar-pasar tradisional tempat penjualan daging sapi. Sontak saya berteriak, "Hei, kalian ini siapa? Mau kalian apakan saya? Ini tempat apa? Tolong! Tolong!" Saya berteriak kelap sekencang-kencangnya dan meronta-ronta sekuat yang saya mampu. Tapi saya dipegangi oleh banyak orang dan kondisi fisik saya juga sangat lemah. Akhirnya saya tak berdaya. Setelah tubuh saya berada di atas meja operasi, mereka mengikat kedua kaki dan tangan saya, sehingga saya benar-benar tidak bisa bergerak sama sekali. Napas saya memburu cepat, keringat mengucur deras, seluruh tubuh saya gemetar. Ketakutan saya memuncak. Saya menjelang ajal. Para perawat yang mengingat saya telah pergi meninggalkan ruangan operasi. Tiba-tiba terdengar suara tawa beberapa orang. Kemudian sosok-sosok yang sedang tertawa itu muncul. 3 orang, yaitu perawat yang mendorong kursi roda saya pagi tadi dan orang-orang dokter yang sangat aneh. Masing-masing mereka mengambil pisau jagal kemudian mendekati saya. Saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lidah saya keluh karena mati ketakutan. Hanya mata saya saja yang bisa melihat segala tindak tanduk mereka. Yang pertama mendekat si perawat. Dia berdiri dekat kaki kanan saya, sempat saya baca name-tag-nya Seruni. Kemudian kedua dokter itu juga mendekat. Pelan-pelan mereka buka jubah putih mereka. Astaga, setelah jubahnya terbuka ternyata dokter perempuan itu memakai baju merah. Dia buka maskernya, tapi kemudian wajahnya segera tertutup oleh gerai rambut panjangnya. Dokter laki-laki itu di balik jubahnya ternyata memakai jaket seragam ojol. Hampir serentak mereka bertiga berkata, "Kau sedang berada di lantai 9 Menara Saidah dan kaulah daging mentah yang akan kami tunggu-tunggu." Kemudian hampir bersamaan mereka mengayunkan pisau jagal mereka masing-masing. Ah, ah, saya menjerit dan melolong. Namun tenggorokan saya tersekat dan sulit bernapas. Saya tersentak bangun. Rupanya saya tertidur lagi setelah sempat terbangun sebentar tadi dan mengalami mimpi yang sangat buruk. Napas saya masih tersenggal-senggal, sementara tubuh basah oleh keringat dingin. Saya edarkan pandangan, terlihat Pak Hasan, atasan saya di kantor, tersenyum hangat. Selain Pak Hasan, rupanya juga ada beberapa teman kos saya. Dan di sudut ruangan ada 2 orang polisi. Rupanya bayangan berbaju coklat yang sempat saya lihat tadi adalah 2 orang polisi itu. "Syukurlah, kau sudah sadar. Kau mengigau, menjerit-jerit barusan." Sontak Pak Hasan. "Iya Pak, saya mimpi dijagal. Saya di mana sekarang Pak? Ini rumah sakit apa Pak? Gimana ceritanya saya sampai berada di sini setelah naik ojol malam itu?" Tanya saya bertubi-tubi dengan napas masih tak beraturan. "Sudah, tenang aja. Kau ada di rumah sakit Polri sekarang. Soal kenapa kau sampai ada di sini, nanti sajalah kita cerita. Sekarang kita fokus dulu ke penyembuhan kamu. Keluargamu di kampung perlu diberitahu." Saya hanya terdiam. Mimpi saya barusan begitu nyata, terasa bagaimana ceritanya sampai berada di rumah sakit Polri ini.